Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun cuaca panas hari terik, tapi suasana di sini tetap ada sejuk. Yang pertama karena sholawat terus memandang ke telinga kita. Yang kedua karena memandang wajah-wajah anak surga. Anak Ustaz, apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Are you ready? Are you ready? Apa kabar anak Ustaz? Alhamdulillah, luar biasa. Kita ulangi bisa? Bisa? Apa kabar anak-anak Ustaz? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Mana yang kuat suaranya? Ada yang kuat suaranya. Siapa ketua kelas di sini? Untuk kelas 6. Ada. Coba bilang takbir. Takbir. Ulangi. Takbir. Allah. Allahu Akbar. Tes eksus. Takbir. Semua tangannya ketika diucapkan takbir Allahu Akbar, tangan kanan dengan semangat yang gagah, yang perempuan juga ya. Allahu Akbar. Are you ready? Action. Takbir. Allah. Alhamdulillah, luar biasa penyanyi Ustaz, semangatnya luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak-anak yang menghafal Al-Quran. Amin. Mengamalkan Al-Quran serta memahami isi kandungan Al-Quran. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul kadhib. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Yayasan yang telah hadir di hadapan kita, yang selalu membina tenaga pendidik di sini agar mereka menjadi tenaga pendidik yang profesional, tenaga pendidik yang memang menciptakan kreativitas tinggi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, beliau juga selaku pembina yang nantinya di hadapan kita dapat membimbing guru-guru serta mendidik generasi bangsa menjadi generasi bangsa yang berguna bagi masyarakat bangsa dan juga berguna kepada kedua orang tua. Serta yang saya hormati pula guru-guru, bapak dan ibu yang selalu kreatif, inovatif dalam mendidik generasi bangsa, yang kreatif dalam mendidik putra-putri kita agar mereka tidak buta dalam ilmu pendidikan dan ilmu agama, serta anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan dan Ustaz sayangi. Apa kabar anak-anak Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, baik. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak nikmat
dari nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam. Tahu nggak? Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat yang luar biasa. Nih tengok, Allah berikan kita rambut sebagai mahkota. Allah berikan rambut dijaga. Untuk apa Ustaz? Agar supaya kita nampak indah, cantik. Bagi yang wanita, bagi yang pria nampak tampan. Yang tak punya rambut gimana Ustaz? Patut disyukuri. Kenapa nggak banyak duit beli sampo? Bisa dikumpuli uangnya untuk uang jajan kita, untuk tabungan kita ke depannya, ya kan? Itu rambut. Di bawah rambut apalagi Ustaz? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita alis mata. Tahu nggak? Ini alis seandainya bisa panjang seperti rambut. Jika alis bisa panjang seperti rambut, coba bayangin ya, alis kita panjang nih, panjang. Tiap minggu pasti akan potong alis, potong. Lupa potong Ustaz? Iya, makan harus angkat alis baru bisa makan. Makanya yang punya alis, ini alis dijaga. Jangan tahu nanti seperti mama sekarang luar biasa, yang punya alis gak dijaga. Kenapa gitu Ustaz? Karena kepengen saking jaganya kelihatan cantik. Aduh, mau kalah Ayu Ting Ting. Asik dipotong sih. Cukur lagi. Pangkas, potong sedikit, pangkas semua. Iya Ustaz, terpangkas semua. Pas mau kondangan, terpangkas habis. Mati pula laku, mak tahu. Caranya potong sebelah lagi. Ditengok ke kaca, buka ya. Mana nih? Waktu. Usia deh. Kata bapak di rumah. Belum bentar lagi ya. Sibuk alis. Oh keringat. Di bawah itu ada spidol. Ya, spidol tadi tes mas. Udah pas belum ya? Pas, mantap. Dijelang kondangan. Sampai di kondangan macam mana Ustaz? Kebetulan tempat kondangan tadi di gedung. Gedung tadi pakai AC, ruangan tertutup. Mati lampunya. Mati lampu Ustaz, mati lampu. Jadi gimana Ustaz? Panas lampu. Mulai dengan kejujuran. Ambil tisu. Ambil tisu. Oles. Oles lagi. Ya Ustaz. Dipoles habis. Jalan dia tanpa disadarinya. Jalan. Dek. Ya Bang. Kok pakai makeup kayak mana tuh? Kenapa Bang? Oh hitam semua. Iya enggak. Pulang gigi kan habis. Nah, itu harus dijaga. Ya kan? Harus dijaga. Patut disyukuri. Allah ciptakan kita dua lubang hidung. Hidung juga harus disyukuri. Seandainya lubang hidung ini ke atas, untung Allah ciptakan lubang hidung, lubangnya ke bawah. Coba bayangin Ustaz, seandainya lubang hidung ke atas, ayo, pasti nampung air. Asal hujan hidung adalah jalan hidung. Tapi tidak, Allah ciptakan manusia dengan kesempurnaan. Hidung harus dijaga. Ini banyak orang kadang yang hidungnya pesek, nggak mau punya hidung pesek, pengen dimancung-mancungin. Gimana Ustaz? Operasi plastik. Pasang kacang hidung, dipasang mancung. Nengok di kaca, udah mancung. Tapi nengok orang masih ada yang nengok lebih mancung. Masih kurang lagi, operasi lagi. Akhirnya gimana Ustaz? Ulang-balik operasi, yang punya hidung tadi akhirnya cantik. Akhirnya, hilang betul itu. Nah begitu Ustaz, iya saya bolak-balik operasi. Ya kan? Hilang betul itu. Mau? Makanya punya hidung harus disyukuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kau juga dua bibir serta berisi dengan gigi. Punya gigi? Punya gigi? Gigi
mulai kau bangun pagi sampai kau nanti ke pagi lagi tak gosok gigi. Akhirnya giginya berulang sakit gigi harus dijaga. Seandainya Ustaz gigi kau punya bisa panjang seperti rambut, mau? Yang tak gosok giginya hati-hati. Ustaz doakan nanti siapa yang lupa dan sering tak gosok gigi kalau di malam hari. Mudah-mudahan kau punya gigi bisa panjang seperti rambut. Tahu kalau gigi panjang ya rambut? Harus sampai gereja kau kalau gigi, ya kan? Nah, kalau panjang seperti rambut, Ustaz gimana kalau lupa gosok gigi? Allahu Akbar ketika sujud. Gigi nyangkut ke si dada. Allahu Akbar. Nyangkut gigi tadi. Terus dada nyangkut ya kan? Mau? Nanti pulang dan ini ke depan jangan lupa gosok gigi. Sudah? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita tangan. Punya tangan? Angkat tangan yang punya tangan. Alhamdulillah. Yang punya tangan angkat tangan, yang enggak angkat tangan punya tangan enggak ya? Baik, yang punya tangan. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita tangan. Tangannya lentur Ustaz. Iya. Tengok ya. Allah berikan kita kedua tangan pasang-pasangan punya tangan yang lentur. Kanan dan kiri. Coba bayangin ini tangan. Kalau nggak lentur Ustaz gimana? Ini tangan kaku. Ya, bayangin ini tangan kaku. Mau ngambil air bisa. Ini masih kita bahas itu. Belum bahas jari-jari tangan. Seandainya ini kamu Ustaz mau minum gimana? Tumpahan satu bahasa. Makanya tangan harus dijaga. Jari-jari gimana Ustaz? Seandainya jari-jari nggak lentur nggak bisa menggenggam seperti ini, ya kan? Makanya kita punya tangan harus dijaga. Digunakan tangan untuk yang baik-baik. Jangan gunakan tangan untuk yang tak baik. Contoh yang tak baik, sikit-sikit. Kau ni lah. Lepas tangan tadi. Kau ni lah. Tak bisa kayak gitu. Padahal cuma bilang dan saja. Jangan gitu lah. Ya kan? Satu. Yang kedua, kaki. Allah ciptakan kaki kita juga lentur. Seandainya kamu punya kaki, maka akan payah berjalan. Contoh kecil. Mau jadi apa? Hampir tapi Allah tidak kasih kita kaki, jalan bisa lentur. Dan Allah kasih kita sepasang kaki sehingga kita bisa seimbang dalam berjalan. Maka dari itu nikmat Allah patut kita syukur. Apa kabar anak Ustaz? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Selanjutnya salawat beriring salam kita hadiahkan dari junjungan alam Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengaku umatnya Nabi Muhammad? Siapa yang mengaku umatnya Nabi Muhammad? Kalau mengaku umat Nabi Muhammad, ketika dikatakan nama Muhammad, maka kita harus bersolat. Voucher nih. 2 voucher masuk surga. Bisa gitu Ustaz? Bisa. Ayo. Kenapa dapat voucher Ustaz masuk surga? Kalau yang pertama isi vouchernya dikasih ke fakir miskin. Yang kedua, kalau vouchernya
uangnya tadi diinfak. Kalau isi vouchernya tadi dilakukan untuk yang baik, makanya dapat tiket masuk. Enggak, jangan kalian pikir, oh aku besok minta sama Ustaz pula, kenapa? Bandel-bandel aja di dunia ini, kenapa begitu Ustaz? Kita dapat voucher dari Ustaz tuh. Voucher apa? Masuk surga. Enggak ya. Jangan salah paham pula sekarang. Satu untuk yang istiqomah bagi yang wanita, yang perempuan. Satu lagi yang istiqomah untuk yang laki-laki. Di mana Ustaz istiqomahnya? Kalau kita sholat di masjid, tapi harus diam. Jangan ribut, jangan asal-asal. Oke, are you ready? Are you ready? Ngapain kita hari ini? Iya, memperingati Isra wal Mi'raj. Inti daripada Isra wal Mi'raj itu apa, Ustaz? Apa intinya? Iya benar Pak, biasa memperingati tentang sholat lima waktu. Intinya adalah tentang adanya perintah sholat. Ada yang tahu gerakan sholat gimana? Ada yang tahu? Baik, gerakan sholat, gerakan sholat, gerakan sholat, gerakan sholat. Sama, berdiri tegak, berdiri semua anak-anak. Takbiratul ihram, bersedekap, ruku, i'tidal. Sudah, duduk balik. Sujud, duduk di antara dua sujud. Ucapkan salam, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Simpel sholat Ustaz, iya. Tapi banyak orang yang lalai terhadap sholat. Baik, Ustaz akan sampaikan akan ada nanti beberapa hamba Allah yang nantinya di padang mahsyar akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada orang-orang yang memang tidak mau beribadah kepada Allah. Yang pertama, satu golongan dipanggil, hei kemana kalian? Dipanggil golongan, baik ya Allah. Kenapa selama kau hidup di dunia kau tidak mau beribadah? Rupanya orang-orang ini adalah orang-orang yang kaya raya, yang uangnya banyak. Ya, mereka punya banyak uang. Jadi apa disampaikan kepada Allah? Ya Allah, kami di dunia banyak harta, banyak uang, kami kaya ya Allah. Jadi kenapa kau lupa ibadah kepadaku, kata Allah? Karena sibuknya kami ya Allah mengurusi kehidupan kami, sibuknya kami mengurusi kekayaan kami, sehingga kami lupa untuk beribadah kepadamu ya Allah. Lalu dipanggil. Siapa yang dipanggil? Ada yang tahu? Wahai hambaku Nabi Sulaiman, kemari. Datang Nabi Sulaiman. Iya ya Allah. Apakah karena kekayaanmu kau lupa beribadah kepadaku? Ayo. Apa jawab Nabi Sulaiman? Tidak ya Allah. Selama aku hidup di dunia ya Allah, dengan kekayaan yang Engkau berikan, dengan nikmat yang Engkau telah berikan, aku tak lupa beribadah kepadamu ya Allah. Lihat dengar itu. Dengar. Lupa Nabi Sulaiman beribadah kepada Allah? Tidak lupa. Akhirnya bagaimana? Masuk ke dalam neraka. Dimasukkan Allah? Iya, masuk ke dalam neraka. Apa? Siap. Kata para malaikat, digenggel
Nabi Sulaiman kah? Ada yang bisa mengimbangi kekayaan Nabi Sulaiman zaman sekarang? Sampai saat ini belum ada yang bisa mengimbangi kekayaan Nabi Sulaiman. Oh, bayangkan, dindingnya permata, lantainya emas, dipijak ini belum lagi kalian tengok Ratu Bilqis menginjakkan sampai diangkatnya kakinya karena diingat di air mau dipijak, rupanya tidak. Di bawah kaca ada air, ada ikannya. Luar biasa di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, itu bahwa buktinya kekayaan Nabi Sulaiman tidak ada bandingannya di dunia ini. Sampai akhirnya nanti di akhirat Nabi Sulaiman adalah Nabi yang terakhir untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena banyaknya harta. Beriman kepada Allah. Beriman. Alasan? Jadi alasan tak? Karena kaya tadi kau lupa ibadah? Tidak. Masuk ke dalam neraka. Dimasukkan Allah ke dalam neraka. Selanjutnya Ustaz? Iya, selanjutnya. Kau kemari. Dimana uridu min dunia ibadah? Mengapa engkau selama di dunia tidak mau beribadah? Ya Allah, kami ini orang miskin. Pakaian yang kami punya, makan pun payah. Ada rokok, padahal makan juga ya kan? Jadi karena itu kau lupa ibadah kepadaku, kata Allah. Iya ya Allah. Akhirnya dipanggil hamba Allah yang mulia. Siapa? Siapa hamba Allah yang paling miskin di dunia ini? Siapa, ada yang tahu? Ya? Siapa? Ada yang tahu? Wahai Nabiku Isa alaihissalam, kemana? Iya ya Allah. Tahu kalian Nabi Isa itu? Dia memiliki yang dia punya sampai akhir hayatnya hanya sehelai baju dan hanya sehelai kain, baju dan celana. Ya, tidak punya apa-apa Ustaz, tidak punya apa-apa sampai di akhir hayatnya. Lalu ditanya Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa, iya ya Allah, apakah selama kau hidup di dunia dengan nikmat yang telah aku berikan ini, engkau lupa ibadah kepadaku, wahai Isa? Tidak ya Allah, sedikit pun aku tidak lupa untuk beribadah kepadamu ya Allah. Akhirnya bagaimana? Dengar itu, dengar. Angkat, tarik. Ya, ditarik. Masuk ke dalam neraka. Panggil Allah. Kebakar Ustaz. Dibakar nggak? Masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka. Ya kan? Orang kaya masuk, orang miskin masuk. Siapa lagi Ustaz? Ya akhirnya dipanggil lagi gelombang berikutnya. Kemari. Kami Ustaz. Iya, yang itu. Ya Allah, kami lupa ibadah kepadamu ya Allah. Gara-gara apa? Kami ya Allah adalah seorang budak. Kami ya Allah adalah seorang pelayan. Akhirnya lupa kalian ibadah kepadaku, kata Allah. Iya. Karena kami sibuk ya Allah dengan kesibukan kami. Untuk kami biar supaya kami bisa patuh kepada atasan kami. Akhirnya mereka lupa untuk beribadah kepada Allah. Lalu dipanggillah salah seorang hamba Allah yang berikutnya. Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sebelah sana Ustaz tengok ada yang satu yang diam, istiqomah yang perempuan.
yang sebelah sini juga ada yang laki-laki istiqomah. Nanti insya Allah bocor masuk surganya akan Ustaz kasihkan ya. Baik. Ada yang tahu? Lalu dipanggillah hamba Allah yang satu itu. Wahai Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu datanglah Nabi Yusuf alaihi salam. Iya ya Allah. Wahai Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ini tahu kalian? Nabi Yusuf tahu? Nabi yang kayak mana? Tahu gantengnya aja ya kan? Kalau dia perempuan, tahu gantengnya aja. Tahu nggak kalau Nabi Yusuf itu adalah seorang nabi yang diantara nabi-nabi lain tidak ada selain beliau. Beliau adalah nabi yang pernah menjadi namanya budak lebih parah daripada pelayan di zaman sekarang. Ya. Beriman kepada Allah. Beriman. Ditanya oleh Allah, apakah engkau selama hidup di dunia engkau menjalani tugas-tugasmu, kau lupa beribadah kepadaku? Tidak ya Allah. Akhirnya itu golongan berikutnya angkat tarik masuk ke dalam neraka. Dimasukkan Allah ke dalam neraka. Lalu dipanggil lagi kelompok berikutnya. Kemari. Iya ya Allah. Ini gelombang mama-mama. Hei, kenapa kau selama hidup di dunia kau lupa beribadah kepadamu? Kata Allah. Iya ya Allah. Ini kelas banyak alasan, 1001 alasan ya kan? Untuk mencari alasan untuk lagu Malaysia yang kemarin. Kenapa kau lupa beribadah kepadaku selama kau hidup di dunia? Ya ya Allah, kami anak banyak. Anak-anaknya ada 10, simpulan. Iya, gara-gara anak kau lupa beribadah kepadaku. Iya, dipanggillah hamba Allah yang berikutnya. Salah seorang wanita yang hidup di dunia tapi dia tidak punya mertua. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kita masih enak. Lahir anak kadang mertua yang membantu. Ya kan? Betul atau betul? Maka kasihan yang punya cucu. Udahlah anaknya lahir, dia anak yang ngurusi, cucu lahir. Cucu pun nanti mak kita yang ngurusi. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang tua yang demikian. Amin ya Rabbal Alamin. Tahu? Ada yang tahu? Seorang wanita anaknya 40, satu pun anaknya tidak diurus oleh mertuanya. Siapa dia? Dipanggillah hamba Allah yang mulia ini. Wahai Sayyidati Hawa, engkau punya anak yang banyak, apakah engkau lupa untuk beribadah kepadaku? Tidak ya Allah. Tak lupa. Walaupun anaknya banyak, mertuanya tak ada yang ngurusi anaknya dan sendiri, dia lupa kepada Allah untuk beribadah kepada Allah. Tidak. Tidaklah lupa. Akhirnya bagaimana? Angkat, tarik, masukkan.
Allah nggak? Khususnya yang laki-laki. Kau makmurkan masjid-masjid Allah, jangan kau tinggalkan masjid Allah. Jangan sampai nanti engkau dipanggil Allah sekarang, nanti kau panggil Allah, Allah abaikan kita. Bisa? Bisa? Oleh karena itu anak-anak Ustaz, harapan Ustaz sama kalian, khususnya yang laki-laki, tadi sudah ada yang perempuan juga nampil di sini, cuma yang perempuan lebih banyak daripada yang laki-laki. Ini luar biasa ini. Mana kreativitasnya laki-laki, padahal yang diharapkan nih mama kalian nih sebagai orang tua tak lain nak bangga kami memang melihat kau tampil di sini. Bangga Ustaz, bangga. Kamu jadi tentara, polisi di jalan, parkir aja yang 4 tahun. Polisi di jalan, cuma nggak ada tuan surat tilang, ya kan? Bangga, bangga. Orang tua akan bangga melihat anaknya berprestasi, baik jadi polisi, tentara, jadi guru dan lain sebagainya. Tapi kami lebih bangga ketika jasad kami telah tiada, kami terbujur kaku, lidah kami tidak bisa berbicara, terdiam dan membisu. Ketika engkau menjadi imam dalam memulatkan kami, ketika engkau menjadi anak yang soleh menuahkan kami lebih bangga itu dibandingkan yang lain sebagainya. Dan harapan Ustaz kepada anak-anak Ustaz dan juga kepada orang tua kami, tolong ubah mindset kita, jangan pikirkan sekecil masalah kehidupan di dunia, tapi pikirkan besar masalah yang ada di akhirat. Apa kabar anak-anak Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz ulangi, apa kabar anak-anak Ustaz? Luar biasa. Allah. Jackson. Allah. Jackson. Allah. Baik. Itu tadi tentang perintah sholat. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, alasan apapun yang kita nanti sampaikan kepada Allah, ketika kita lupa untuk beribadah kepada Allah, itu tidak semua menjadi alasan. Kenapa? Hukum Allah adalah hukum yang paling adil. Sekecil apapun yang kita lakukan di dunia ini, itu akan ada balasannya di akhirat nanti. Baik itu kebaikan maupun keburukan. Iya nak ya? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh yang di belakang tengok. Kita merasa kuat dan hebat, apa kita pukul kawan kita. Kalau kita merasa kuat dan hebat, itu lihat Fir'aun yang punya harta banyak, yang punya kekuasaan, tapi masuk ke dalam neraka. Satu lagi anak Ustaz, Ustaz ingin sampaikan, ketika kita belajar di dunia pendidikan, tolong ucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Sampaikan kalimat-kalimat yang baik. Omongan itu adalah doa. Begitu juga kepada dewan-dewan guru sebagai tenaga pendidik. Anak didik kita ini memang baik budi kali. Kita bilang ya. Kita susul di bawah yang C, di bawahnya yang D kanan. Nah, ini tergantung bagaimana cara kita memberikan karakter kepada anak, mendidik kepada anak. Tergantung kreativitas kita Bapak dan Ibu. Namun satu, ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ketika memang bandel kali pula anak ini tadi, ya Allah baik budinya lah anakku. Ketika malas sekali dia ucapkan kalimat yang baik, karena
syaitan itu takut dengan kalimat thayyibah tadi. Rajinnya lah kau nakku ya. Ini pun bisa kau kerjakan hilang, walaupun tak dikerjakan. Karena omonganku adalah doa. Apalagi mama zaman sekarang luar biasanya, udah dilahirkannya anaknya di dunia dengan mengorbankan separuh nyawanya besar anak tadi, lagi lincah-lincahnya karena memang udah capek kita bekerja. Saya tahu capeknya seorang ibu luar biasa. Akhirnya lupa. Apa kita bilang monyet capeknya tuh besarkan kau ya, itu pun nggak bisa kau beli kan? Sampai dibilang monyet anak tadi, bapak dan ibu. Iya. Saya terpikir, ya Allah, kalau anaknya monyet, emaknya berarti monyet. Itu. Yang lebih parah lagi, memang anak tadi tak berubah wujudnya menjadi monyet, tapi tingkahnya tingkah monyet. Iya. Makanya jangan pula kau nyesal seorang ibu punya anak nanti anaknya tak mau mendengarkan omongan orang tua. Kenapa? Gara-gara mulut. Bahkan mulut tadi harus dijaga. Anak-anak ustaz gitu juga. Jangan nanti lagi main guling keplak. Kalah kawan, bodoh kali lah kau gitu aja kok kalah. Gara-gara omongan tadi anak yang tadi pintar, kawan yang tadi cerdas. Gara-gara kau punya omongan kawan menjadi bodoh. Bangga punya kawan bodoh? Bangga punya kawan bodoh? Bangga punya kawan bodoh? Enggak. Saya tak bangga punya kawan bodoh, tapi saya bangga punya kawan berprestasi. Baik, ada pertanyaan anak Ustaz? Ada pertanyaan anak Ustaz? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada? Kalau gitu Ustaz mau tanya. Nah, satu tadi ada Ustaz, ada yang istiqomah di belakang, yang putri juga ada satu. Ustaz mau panggil dulu satu orang yang putra istiqomah dari tadi. Ini nak, sini saya. Iya. Satu lagi ini satu cuma depan. Istiqomah dia kan Allahu Akbar. Yo, tidak tadi. Dia dengar ya kan? Assalamualaikum Ustaz. Siapa namanya saya? Iya, kelas berapa? Ustaz mau nanya boleh nggak? Boleh. Nah, Ustaz tanya Arya. Ada kelas 4. Nah, Ustaz mau tanya pertanyaannya. Ini kan idenya yang di apa namanya? 1 milioner itu, jadi harus itu dulu. Pertanyaannya. Yang lain dengarkan, jangan jawab, oke? Janji? Baik, Arya, Ustaz mau tanya Arya. Salat 5 waktu yang ada bacaan kunutnya ketika sholat apa? Alhamdulillah. Siapa namanya? Fatma. Alhamdulillah. Fatma kelas berapa? 3. Kelas 3. Ustaz boleh tanya enggak Fatma? Boleh. Boleh. Pertanyaannya adalah, sebentar lagi kita akan mau melaksanakan, mau masuk di bulan puasa Ramadan. Benar sekali. Ustaz mau nanya seputar perintah sholat. Oke? Sholat maghrib dilaksanakan titik-titik rakaat. Sholat maghrib dilaksanakan titik-titik rakaat. Sholat maghrib
sampai di sini dulu yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata dari Ustaz yang salah, mohon dimaafkan. Iya nak ya, boleh Ustaz pantun tadi Ustaz tengok pantun pula kepala sekolah tadi, boleh? Boleh? Baik. Bila ada jarum yang patah, gak tahu siapa yang matahin. Bila ada kata Ustaz yang salah, maafkan Ustaz lahir dan batin. Jarum yang patah lagi tidak? Iya, bila ada jarum yang patah, jangan simpan sampai berkarat. Bila ada kata Ustaz yang salah, maafkan Ustaz dunia akhirat. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang? Kalau tak ada sumur di ladang, jangan sampai pula kita mandi. Oke? Bila ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Bila ada kesempatan yang akan datang, insya Allah kita berjumpa lagi. Akhirul kalam.